Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sabrina Firdaus Putri Hafizah akan menjelaskan tentang manajemen laboratorium yang di program studi fisika itu seperti apa. Oke, oke. Kita mulai dari deskripsi mata kuliahnya dulu. Mata kuliah manajemen laboratorium ini merupakan mata kuliah wajib untuk semua mahasiswa di Fakultas Sains dan Analisa Data FSAD, dan mahasiswa di sini tuh akan mempelajari pengelolaan laboratorium secara umum serta organisasi dan sistem manajemen laboratorium yang sesuai dengan standar ISO atau IEC. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan mata kuliah. Yang pertama, di sini ada gambar seorang eh, orang yang sedang bereksperimen di laboratorium. Nah, di sini bisa tuh menggambarkan mahasiswa itu dapat mengetahui apa sih laboratorium itu dan jenis-jenis laboratoriumnya. Kemudian di sini yang kedua, gambar kedua itu mahasiswa dapat mengetahui kesehatan keselamatan kerjanya yang terdapat pada laboratorium. Yang ketiga yaitu di sini ada gambar mahasiswa mengetahui cara penanganan bahan beracun atau yang berbahaya yang ada di laboratorium. Dan yang keempat, di sini ada gambar orang yang sedang diskusi ya. Berdiskusi itu eh, me, menggambarkan bahwa mahasiswa itu dapat mengetahui cara penanganan mengetahui ruang lingkup sistem standar laboratorium. Kemudian sini ada gambar yang dicetak-cetak ini agar dapat mengetahui persyaratan teknis apa aja atau persyaratan mutu-mutu yang ada di laboratorium. Kemudian di sini ada gambar map yang dimana tuh mahasiswa dapat mengetahui sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium. Kemudian di sini ada gambar timbangan yang dimana ini tuh untuk mahasiswa tuh dapat mengetahui pengukuran ketidakpastian pengukuran dalam proses laboratorium. Oke, next. Capaian pembelajaran. Nah, di sini tuh ada tiga ya, saya gambarkan ada tiga. Ini ilustrasinya. Oke, yang pertama di sini itu di sini tuh mencerminkan mencerminkan sikap karakter ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, etika dan integritas, berbudi pekerti luhur, dan peduli terhadap masalah sosial dan lingkungan, menghargai perbedaan budaya dan kemajemukan, menjunjung tinggi penegakan hukum, mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas melalui kreativitas dan inovasi. Terlihat kan di gambar sini tuh ada beberapa hal yang mulai dari ketakwaannya, agamanya, kepedulian sosialnya itu menjadi satu sehingga mereka itu mempunyai inovasi, eh, memperkuat inovasi dan menciptakan inovasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, di situ ada gambar terkait ini kan apa seperti fisika, ilmuwan lah, ilmuwan saya gambarkan itu menggambarkan bahwa entah apa eh, bahwa nantinya itu kita dapat mengkaji memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Eh, Bisa juga dalam bidang keahlian fisika ya, karena bisa dilihat kan di sini banyak-banyak rumus orang yang sedang belajar rumus gitu. Sehingga kita tuh bisa mempunyai pemikiran yang logis, kritis, dan sistematis dan inovatif. Oke, yang ketiga, sini itu eh, kita tuh dapat mengkomunikasikan bertanggung jawab dalam menerapkan teknologi informasi untuk mendokumentasikan, menyimpan, dan mengamankan data. Lihat kan di situ tuh orang yang sedang apa ya
mengelola data sehingga datanya itu akan ter- tersimpan dengan aman. Oke, next. Nah, pokok bahasan di sini saya akan menjelaskan 8 pokok bahasan yang terdiri dari pertama, pengertian dasar laboratorium, yang kedua, keselamatan kerja laboratorium, yang ketiga, penanganan bahan beracun dan berbahaya, yang keempat, pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium, yang kelima, persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium, pengujian dan kalibrasi, yang keenam, sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Yang ketujuh, ketidakpastian pengukuran. Dan yang terakhir, sistem inventory laboratorium. Oke, next. Apa sih pengertian dasar laboratorium? Ya, di sini saya rangkumkan itu pengertian dasar laboratorium itu suatu ruang tertutup atau terbuka yang bersifat permanen atau bergerak yang dikelola secara sistematis sebagai tempat kegiatan praktik dan pengujian menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu dalam rangka pelaksanaan pendidikan. Nah, di sini tuh di sini ada 4 tujuan utama laboratorium. Yang pertama, pendidikan. Ada pendidikan, ada penelitian, pengujian, pengembangan produk. Di pendidikan ini tujuannya tuh untuk membantu pembelajaran melalui eksperimen praktis yang ke penelitian ini dapat mengembangkan pengetahuan baru atau memperbaiki yang sudah ada. Terus untuk pengujian, di sini mengevaluasi kualitasnya, keamanannya atau performa suatu produk atau bahan. Kemudian yang di pengembangan produk ini menguji prototype sebelum diproduksi secara massal. Oke. Nah, komponen utamanya nih di sini ada ruang kerja, yang dimana area yang dirancang ini tuh sesuai kebutuhan eksperimen. Kemudian, nah yang kedua, di sini ada gelas-gelas kan. Gelas-gelas itu saya gambarkan peralatannya dan instrumennya, yang dimana tuh alat-alat khusus ini seperti mikroskop, tabung-tabung reaksi yang di sini nih, dan spektrometer untuk mengukur bahan-bahannya nanti waktu di eksperimen. Kemudian ini gambar bahan-bahan ya, bahan kimia atau biologis yang digunakan sesuai keperluan eksperimen atau dalam pengujian. Yang terakhir di sini yaitu gambar ini peralatan keselamatan kerja yang terdiri dari lindung APD, terus kemudian ada sarung tangan, ada juga biasanya kacamata ya buat di lab-lab itu agar tidak terkena terkontaminasi oleh bahan-bahan yang beracun. Oke, next. Ya, sini ada keselamatan kerja di laboratorium. Untuk deskripsinya itu di keselamatan kerja ini upayanya untuk mencegah kecelakaan, cedera, atau paparan bahan berbahaya selama kegiatan laboratorium. Penerapan penerapan keselamatan kerja bertujuan melindungi penggunaan laboratorium, peralatan, serta lingkungan sekitar. Nah, di sini ada 4 jenis bahaya yang di laboratorium. Yang pertama, bahaya fisik, yaitu panas, tekanan tinggi, gelap tajam, atau peralatan listrik. Kemudian yang kedua, ada yang bahaya kimia, yaitu paparan bahan korosif yang mudah terbakar, beracun, atau reaktif. Kemudian bahaya biologis, yaitu mikroorganisasi patogen, sampel biologis yang terkontaminasi. Kemudian ada bahaya ergonomis, yang dimana posisi kerja yang tidak nyaman atau beban fisik yang berlebih. Oke, nah di sini ada langkah-langkah keselamatan kerja. Yang pertama sebelum kerja, tentunya kita tuh memahami dulu prosedur kerjanya dan resiko yang terkait. Kemudian kita juga dapat menggunakan APD seperti jas lab, sarung tangan, kacamata, pelindung, dan plaster dan masker. Dan sebelum bekerja itu kita juga pastikan alat dan bahannya dalam kondisi baik serta sesuai dengan standar. Nah, pada saat bekerja di dalam lab, kita perlu perhatikan lagi yang pertama kita bekerja sesuai prosedur dan instruksi yang benar. Jangan dibuat main-main pada saat di lab.
Kemudian kita jangan minum, jangan makan, atau merokok di laboratorium karena itu sangat bahaya. Bisa jadi kita pada saat makan atau minum itu terkena bahan-bahan yang beracun, kita dapat menimbulkan penyakit di dalam badan kan akhirnya. Kemudian kita labeli bahan kimia dan disimpan dengan benar. Sangat penting dilabeli karena apa? Untuk mencegah keterkeliruan pada saat kita pengujian bahan-bahan yang berbahaya. Kemudian kita juga hindari kontak langsung dengan bahan-bahan berbahaya. Sebisa mungkin kita menjauhi bahan yang berbahaya untuk kesehatan kita. Kemudian yang terakhir, pada saat kita selesai pengujian, selesai bekerja segala macam di dalam lab, kita wajib sekali membersihkan area kerja dan peralatan yang digunakan, kemudian buang limbah laboratorium sesuai prosedur yang berlaku, dan juga kita cuci tangan dan lepaskan APD sebelum meninggalkan laboratorium. Itu sangat penting karena apa? Untuk menghindari bahan-bahan yang sudah kita pakai di dalam eh, barang apa di pakaian kita agar tidak terbawa pada saat kita meninggalkan lab itu. Oke, next peralatan keselamatan kerja. Sini ada paling ini yang penting ya, pemadam kebakaran, kotak P3K, shower keselamatan dan ventilasi atau foam hood. Next, penanganan bahan beracun dan berbahaya atau bisa dibilang B3. Bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, atau lingkungan jika tidak ditangani dengan tepat. B3 sering ditemukan di laboratorium, industri, dan kegiatan teknik lainnya, sehingga diperlukan prosedur penanganan khusus untuk mengurangi resiko. Nah, di sini ada karakteristik B3. Sini karakteristiknya itu yang pertama, di sini kan ada gambar tengkorak ya, yang saya sebutkan ini toksisitas, yang dimana dia tuh kemampuan bahannya itu untuk menyebabkan keracunan atau gangguan kesehatan. Kemudian di sini ada gambar eh, tangan terkena cairan ya, yang bisa dibilang itu korosif. Di sini dia tuh dapat merusak jaringan biologis atau bahan lainnya. Untuk yang ketiga, reaktif, ini yaitu reaktivitas yang dimana dia tuh bereaksi dengan bahan lain atau seringkali menghasilkan gas bahaya atau ledakan. Terus terakhir ini jelas banget ini api, yaitu mudah terbakar yang dimana bahannya itu mudah terbakar saat terkena panas, api, atau oksidan. Jadi sebisa mungkin kalau ada gambar api ini, kita tuh hindari sekali bahannya untuk terkena panas atau api. Terus yang terakhir ada radioaktif, yang dimana itu menghasilkan radiasi yang berbahaya bagi kesehatan. Jadi sebisa mungkin kalau ada radioaktif kita jauhi karena radiasinya itu sangat berbahaya. Oke, untuk penanganan bahan B3. Yang pertama, kita identifikasi bahannya dulu, baca labelnya dan lembar datanya, keselamatan kerjanya, untuk mengetahui sifat dan resikonya. Kemudian untuk penyimpanan, kita simpan bahan-bahan yang berbahaya itu tadi itu benar-benar di tempat yang aman, yang terpisah, dan jangan sampai kita gunakan wadah yang tahan terhadap reaksi kimia dan dilabelkan itu dengan jelas. Untuk penggunaan, kita gunakan bahannya itu menggunakan alat pelindung diri seperti APD, sarung tangan, masker, dan segala macamnya. Dan juga kita penggunaannya tuh hindari kontak langsung dengan bahan atau menghirup uapnya. Sangat bahaya ya guys. Jadi jangan sampai dihirup. Kemudian untuk transportasi, kita tuh menggunakan wadah khusus yang aman yang sudah sesuai dengan transportasi bahan yang berbahaya. Jangan juga hindari juga guncangan dan kebocoran atau paparan suhu tinggi selama transportasi ya. Terakhir, pengolahan limbah. Nah, di sini tuh kita tuh memisahkan limbah B3 dari limbah non B3 dan B3.
Dan juga kita simpan limbah B3 ini di wadah khusus yang tertutup dengan rapat. Oke, next. Pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Nah, di sini tuh merujuk pada serangkaian aturan, prosedur, dan pedoman yang ditetapkan untuk memastikan bahwa kegiatan di laboratorium dilakukan dengan cara yang aman, akurat, efisien, dan dapat diandalkan. Standarisasi bertujuan untuk mengurangi variabilitas hasil eksperimen atau pengujian, meningkatkan kualitas, dan memastikan kesesuaian dengan standar internasional atau nasional yang berlaku. Oke, nah ini saya menggambarkan ruang lingkupnya dengan gambar ya. Yang pertama itu ada SOP. Nah, ini sangat penting ya guys, SOP ini. Jadi tuh setiap laboratorium itu yang pertama itu kenapa harus ada SOP? Karena tuh setiap laboratorium itu harus jelas ya untuk setiap kegiatannya, seperti prosedur pengujiannya, penggunaan alatnya, penanganannya. Jadi dengan SOP ini kita dapat memastikan bahwa setiap eksperimen dan pengujian yang dilakukan itu dengan cara yang konsisten dan terkontrol. Maka dari itu pentinglah ada SOP di ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium itu. Yang kedua, sini ada best quality yang dimana itu bahannya ya, bahan-bahannya tuh harus harus yang terbaik, harus kualitasnya eh, menggunakan alat dan peralatan yang memenuhi standar. Terus kemudian peralatannya juga harus dipelihara dengan baik. Jangan sampai kayak alat-alatnya itu ada yang rusak dan bahan-bahannya sudah nggak ada yang apa ya, yang fresh gitu. Itu sangat bahaya, tidak mencerminkan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Kemudian yang tiga, pengolahan bahan kimia dan limbah di sini. Untuk di sini tuh digambarkan seperti penanganannya, penyimpanan dan pembuangan bahan kimia berbahaya harus sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan. Jadi tuh bahan kimianya itu harus dilabeli ya dengan benar untuk mencegah kecelakaan dan terkontaminasi. Oke, yang keempat, sertifikat. Nah, sini sangat penting juga karena laboratorium itu yang terakreditasi oleh lembaga sertifikasi internasional atau nasional menunjukkan bahwa laboratorium tersebut itu memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang ditetapkan. Jadi itu harus bersertifikat ya guys untuk ruang lingkup standar di laboratorium. Kemudian safety first, yang dimana itu keselamatan dan kesehatan kerja itu penting, harus memiliki standar keselamatan yang jelas, termasuk penggunaan alat pelindung diri, uh, seperti prosedur penanganan kecelakaan, serta alat tangkap darurat seperti pemadam kebakaran dan alat pencuci mata. Kemudian yang keenam, pengujian dan validasi hasil, yang dimana tuh di sini tuh setiap eksperimen atau pengujian harus dievaluasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk yang terakhir, ini penyimpanan dokumen ya, yang dimana itu semua eksperimen, semua datanya, pengujiannya harus didokumentasikan dengan baik. Karena apa? Agar memudahkan verifikasi hasilnya dan menghindari kesalahan atau kehilangan data. Oke, next. Persyaratan teknis dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Di sini laboratorium pengujian dan kalibrasi berperan penting dalam menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi ilmiah, industri, dan teknik. Untuk memastikan bahwa laboratorium mampu memenuhi standar yang ditetapkan, terdapat persyaratan teknis dan mutu yang harus dipenuhi. Oke, sini persyaratannya ada 5. Yang pertama, personel. Ada personel, kemudian ada pengujian dan kalibrasi, ada peralatan dan instrumen, ada kondisi lingkungan, dan keterlusuran.
Next. Nah, tujuan dan manfaatnya ya. Yang pertama ada keakuratan hasil. Nah, di sini tuh memastikan hasil pengujiannya dan kalibrasinya tuh yang dihasilkan dapat dipercaya dan valid. Yang kedua ada keamanan dan kepercayaan. Nah, di sini tuh memberikan kepercayaan ya kepada pelanggan bahwa hasilnya tuh baik yang diperoleh, telah dilakukan dengan benar, dengan sesuai prosedur yang benar dan sesuai standar. Jadi semua orang itu jadi percaya gitu dengan adanya kalibrasi dan pengujiannya itu. Kemudian kepatuhan terhadap regulasi itu dapat memastikan bahwa laboratorium ini tuh dapat beroperasi sesuai dengan regulasi nasional dan internasional yang berlaku. Kemudian terus yang terakhir juga ada peningkatan kinerja, mengidentifikasi dan mengatasi area yang perlu diperbarui, yang diperbaiki melalui sistem pengendalian mutu dan audit internal. Oke, kemudian ada sistem dokumentasi dan ketertelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Di sini tuh sistem ini tuh memastikan bahwa semua data, proses, dan hasil pengujiannya tuh tercatat dengan baik, dapat dilacak kembali, dan memenuhi standar yang ditetapkan. Ketertelusuran juga mengacu pada kemampuan untuk melacak hasil pengukuran hingga ke standar referensi internasional ataupun nasional. Nah, di sini tuh ada uh, beberapa jenis dokumennya. Yang pertama itu ada prosedur operasional standar yang dimana itu SOP ya, seperti yang tadi dia tuh berisi panduan untuk semua kegiatan di laboratorium termasuk pengujian, kalibrasi dan perawatan peralatannya. Kemudian ada manual mutu. Ya, di sini tuh dokumen yang menjelaskan kebijakan mutu laboratoriumnya, mungkin mulai dari struktur organisasinya dan sistem manajemen mutu laboratoriumnya itu seperti apa. Kemudian uh, ada formulir pengujian dan laporan hasil. Di sini tuh berisi data hasilnya, hasil pengujian, pengamatan, serta catatan tentang pelaksanaan pengujian. Jadi semua semua formulir yang diuji itu termasuk dokumen ya guys. Kemudian ada catatan kalibrasi. Ini tuh biasanya tuh yang biasanya mencatat jadwal kalibrasinya, hasil kalibrasinya, serta tindakan perbaikan atau pemeliharaan peralatannya. Kemudian ada dokumentasi sampel. Atau sendiri dokumentasi sampel ya yang berisi informasi tentang identitas bahan-bahannya, kondisinya, atau penyimpanan sampel yang mau diuji. Nah, di sini juga ada elemen keterlusuran. Elemen keterlusuran ini yang pertama ada standar referensi yang mengacu pada standar nasional atau internasional. Yang kedua ada standar kalibrasinya itu di mana alatnya itu dihubungkan ke standar yang lebih tinggi melalui kalibrasi. Dan yang terakhir ada ketidakpastian pengukuran yang dimana pengukur tingkat keandalan itu hasilnya. Jadi di standar referensi itu ya eh, biasanya tuh disediakan oleh Badan Meteorologi Nasional seperti NMI, National Meteorology Institute. Jadi dia tuh benar-benar mengacu pada standar nasional atau internasional. Kemudian ada rantai kalibrasinya itu, jadi di dokumentasi kalibrasi itu harus mencakup informasi tentang alat yang digunakan, metodenya, dan hasil pengukurannya. Kemudian ada untuk ketidakpastian di ukuran ini juga harus dihitung sesuai dengan pedoman internasional seperti GUM Quid to the Expression of Uncertainty in Measurement. Jadi di sini tuh mencakup estimasi ketidakpastian pengukurannya yang menggambarkan seberapa besar sih hasil pengukuran yang dapat dihandalkan itu. Oke.
ketidakpastian pengukurannya. Di sini tuh parameter yang mencerminkan tingkat keraguan dalam hasil pengukuran. Parameter ini tuh menunjukkan juga sejauh mana hasil pengukurannya yang dapat dipercaya dan seberapa besar hasil tersebut mungkin menyimpang dari nilai sebenarnya. Jadi benar-benar di sini tuh apa ya, dipastikan lagi gitu loh. Apakah dia tuh hasilnya tuh benar-benar memuaskan atau tidak, dapat dipercaya atau tidak gitu. Nah, ini ada faktor penyebabnya. Faktor penyebabnya yang pertama mungkin alat ukur. Kita kan nggak tahu ya, pada saat pengujian itu alat ukurnya itu sudah kondisi baik atau tidak. Mungkin kesalahan pada alat, mungkin seperti seperti kalibrasi yang kurang tepat atau sensitivitas alat yang terbatas. Kemudian ada operator sistem ini di sini mungkin dari kesalahan manusia dalam membaca, mencatat atau mengoperasikan alat. Kemudian yang ketiga, metode pengukuran yang dimana ketidaktepatan atau ketidakcocokan metode yang digunakan itu untuk jenis pengukuran tertentu. Kemudian ada lingkungannya, lingkungan ini juga pengaruh kondisi seperti suhunya, kelembapannya, tekanan atau gangguan elektromagnetik. Kemudian terakhir sampel, yaitu variasinya dalam sifat fisik atau kimiawi sampel yang diuji. Oke, sistem inventory laboratorium. Sini proses pengolahan dan pencatatan sumber daya yang dimiliki laboratorium seperti bahan kimia, alat laboratorium seperti alat pelindung, APD, dan bahan habis pakai. Tujuan utamanya yaitu memastikan bahwa semua kebutuhan operasional laboratorium itu tersedia, terorganisir, dan terkontrol dengan baik. Nah, tujuannya ada 4. Mulai dari efisiensi operasional, yang dimana dia tuh menghindari kekurangan bahan atau alat yang diperlukan. Kemudian ada keamanan, yang mengelola bahan bahaya dengan aman dan sesuai regulasi. Yang ketiga, pencatatan dan pelacakan, yang dimana memudahkan pelacakan penggunaan bahan dan alat untuk audit audit atau pelaporan. Yang ketiga ada pengendali biaya, yang dimana mengoptimalkan anggaran dengan memonitor penggunaan dan kebutuhan. Nah, di sini ada komponen-komponen yang ada di sistem inventory ya. Bisa dilihat kan, mulai dari yang pertama itu pencatatan barang. Nah, di sini dia itu tulisnya tuh mencatat barang-barang yang ada di laboratorium, mulai bahan kimianya, peralatannya, bahan yang habis-habis dipakai, itu dicatat di sini. Kemudian yang kedua, manajemen stok. Nah, di sini dia tuh manajemen stok, memastikan lagi stok yang tersedia itu dalam jumlah yang memadai tanpa kelebihan, mengaturlah stok-stok bahan-bahannya. Kemudian di sini labeling dan penyimpanan. Di sini tuh memberi label-label ya pada bahan dan alat untuk memudahkan identifikasi pada saat pengujian. Dia tuh juga mengatur lokasi penyimpanan yang sesuai barang, misalnya bahan korosif disimpan di lemari khusus dan segala macam. Yang terakhir ini sistem digital. Jadi tuh dia tuh menggunakan perangkat lunak, manajemen inventory untuk melacak dan mengolah stok-stok bahan secara real time. Yep, itu aja penjelasan dari saya. Mohon jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Jika ada kesalahan, cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.